Salam sejahtera anak-anakku kelas 11 IPS. Puji Tuhan kita bisa bersama lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Kita berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan yang pasti tetap semangat. Nah, untuk materi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Kita akan membahas dalam beberapa pertemuan. Dan diharapkan supaya kalian mempersiapkan diri dengan baik, dipersiapkan untuk alat tulis juga buku catatan, karena beberapa yang dijelaskan mungkin tidak ada di LKS. Mestinya ada di buku paket, tapi karena buku paket yang disediakan oleh sekolah masih kurang, ada beberapa di antara kalian yang belum mendapatkan itu, maka tolong untuk dicatat dengan baik setiap apa yang dijelaskan lewat video ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan dapat menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Nah, pemikiran-pemikiran itu meliputi yang pertama Renaissance, yang kedua merkantilisme, 3 reformasi gereja, 4 Aufklärung, dan yang kelima revolusi industri, serta pengaruhnya bagi Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Kita akan langsung masuk kepada materi. Nah, coba perhatikan lukisan ini. Tentu ada yang tahu di antara kalian karena ini sangat terkenal, yaitu lukisan Mona Lisa yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Merupakan salah satu karya seni dari masa Renaissance. Nah, anak-anak, untuk hari ini nanti materi yang akan kita bahas 2 poin saja, yaitu Renaissance dan merkantilisme. Nah, untuk reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk pada materi bagian A, yaitu abad pertengahan. Yang dimaksud di sini adalah abad pertengahan Eropa. Kenapa perlu membahas ini? Karena lahirnya gerakan Renaissance tidak bisa dipisahkan dengan kondisi Eropa pada abad pertengahan. Nah, istilah abad pertengahan merujuk pada masa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi atau abad kelima, dan mulainya masa Renaissance pada abad ke-16 di Eropa. Nah, abad pertengahan sering juga disebut dengan istilah abad kegelapan. Nah, abad ini muncul setelah Eropa mengakhiri zaman kuno. Dan berakhirnya abad pertengahan kemudian disusul dengan zaman modern. Jadi ini urutannya. Eropa memasuki zaman kuno. Setelah berakhir kemudian memasuki abad pertengahan. Abad pertengahan berakhir kemudian memasuki zaman modern. Nah, mengapa abad pertengahan disebut juga sebagai abad kegelapan? Karena Eropa pada saat itu, yaitu pada abad pertengahan, nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Dan di sisi lain, pada masa
abad pertengahan itu juga dikatakan sebagai jatuhnya kredibilitas gereja karena sikap, tindak tanduk, dan kebijakan-kebijakan gereja menyimpang dari kitab suci. Nah, kenapa bisa demikian? Ternyata pada abad pertengahan dominasi gereja begitu kuat mengatur setiap urusan kehidupan masyarakat Eropa. Nah, inilah yang berkembang di Eropa, yaitu budaya gereja namun dengan berbagai penyimpangannya hingga dikatakan mengalami abad kegelapan. Padahal pada abad kuno atau zaman kuno justru Eropa sudah mengalami kemajuan. Nah, kemajuan pesat pada zaman Eropa kuno itu ditandai dengan perkembangan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, perkembangan kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno itu terutama perkembangan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Tetapi justru pada abad pertengahan keduanya tidak mengalami perkembangan. Sehingga situasinya dikatakan seperti ini tadi. Nah, cukup jelas ya, jadi apa yang dijelaskan Bu Margi supaya kalian catat. Nah, perhatikan ini contoh bangunan pada abad pertengahan, yaitu Kastil Bodiam di Inggris dibangun pada abad ke-14. Kastil yang dilengkapi benteng merupakan simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan di Inggris. Nah, kastil ini sama dengan puri. Biasanya itu dibangun oleh penguasa sebagai tempat tinggal pribadi lengkap dengan pertahanan demi keamanan mereka. Sekarang mengenai masa Renaissance. Secara harfiah, Renaissance atau dalam bahasa Prancis ya mungkin kira-kira membacanya Renaissance gitu ya. Itu berarti kelahiran kembali. Maksudnya apa? Renaissance itu sama juga dengan menghidupkan. Jadi kelahiran kembali bisa juga dimaknai dengan menghidupkan, mempelajari kembali apa yang dihidupkan atau yang dipelajari kembali, yaitu kebudayaan Yunani kuno dan kebudayaan Romawi kuno. Nah, kenapa dikatakan kelahiran kembali ataupun menghidupkan kembali? Karena kedua kebudayaan ini, ingat tadi di awal sudah dijelaskan, pada zaman Eropa kuno mengalami perkembangan, utamanya bidang seni dan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno mengalami perkembangan pada zaman Eropa kuno. Nah, pada abad pertengahan justru kedua kebudayaan ini kan tidak mengalami perkembangan atau boleh dikatakan mati suri. Karena itu keadaan Eropa pertengahan kan justru mengalami kegelapan. Nah, kemudian muncullah sekelompok orang yang ingin
mempelajari kembali, menghidupkan kembali dua kebudayaan ini. Nah, gerakan itulah yang disebut dengan Renaissance. Jadi, melahirkan kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali ataupun mempelajari kembali ataupun menghidupkan kembali dua kebudayaan klasik itu, maksudnya kebudayaan klasik itu ya kebudayaan Yunani kuno dan Eropa kuno. Itu disebut kaum humanis. Mereka berpaham humanisme. Nah, siapa? Nah, tokoh-tokohnya ini antara lain ya, Petrarca, kemudian Erasmus, Thomas More, kemudian Cervantes, Rabelais, dan tentu masih ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, jadi inilah masa Renaissance. Jadi kalau kita perhatikan dari tahun-tahun ini, berarti kan gerakan Renaissance ini muncul pada abad pertengahan, tetapi tentunya menjelang berakhirnya abad pertengahan. Nah, dampak dari gerakan Renaissance inilah yang kemudian nanti mengantarkan Eropa memasuki zaman modern. Dari negara mana gerakan Renaissance dimulai? Gerakan Renaissance ini dimulai dari negara Italia, khususnya kota Florence, sehingga disebut sebagai kota kelahiran Renaissance. Nah, jadi di Italia, terutama di Florence, teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh dari dunia Arab paling banyak dipelajari. Mengapa dari dunia Arab? Karena pada abad pertengahan di Eropa filsafat Yunani tidak dikembangkan. Nah, justru filsafat Yunani ini di dunia timur, khususnya di Arab, dipelajari dan dikembangkan pada abad pertengahan. Nah, oleh sebab itu, ketika golongan ataupun kaum humanis ingin mempelajari kembali filsafat Yunani, mereka memperoleh dari dunia Arab. Nah, kenapa Florence sebagai kota kelahiran Renaissance? Kenapa sebagai pelopor gerakan Renaissance? Karena Florence merupakan kota dagang dan industri terbesar pada abad ke-13. Wilayahnya subur dan strategis, sehingga menjadi pusat pertemuan berbagai kota di Italia. Florence juga terkenal dengan industri wool bermutu tinggi. Juga merupakan kota yang paling maju dan dinamis, sehingga menjadi pusat keuangan terkemuka di Italia. Nah, dari kota Florence inilah kemudian gerakan Renaissance menyebar ke berbagai negara di Eropa. Nah, ternyata Paus Leo ke-10 itu juga sebagai pendukung gerakan Renaissance. Bahkan dikatakan sebagai pendukung aktif gerakan Renaissance.
Nah, berikutnya tentang faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Yang pertama, gerakan Renaissance didukung oleh faktor munculnya banyak kelas menengah baru. Nah, munculnya kelas menengah baru serta kota-kota dagang yang makmur berhasil mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia ini. Ini contoh bangunan pada masa Renaissance, yaitu katedral yang sekaligus menjadi salah satu bangunan yang menjadi simbol di kota Florence. Nah, faktor kedua lahirnya Renaissance adalah adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif memelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora, serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Nah, dampaknya apa? Yaitu lahir para seniman yang jenius, contohnya Leonardo da Vinci, kemudian Raphael. Ada juga orang-orang kaya yang menjadi pendukung gerakan Renaissance, contohnya yaitu keluarga Medici. Dia sebagai pendiri Akademi Seni Rupa. Nah, inilah dampak dari dukungan para penguasa dan bangsawan yang progresif. Dengan demikian, gerakan Renaissance terus mengalami perkembangan yang pesat. Faktor berikutnya adalah kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Mengapa bisa demikian? Nah, kondisi kemiskinan ini bisa menimbulkan berbagai pertanyaan dalam diri manusia, hingga muncul kesadaran bahwa setiap manusia harus memperjuangkan nasibnya sendiri. Tuhan telah menyediakan potensi dan bakat. Manusia juga diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama, sehingga tidak boleh ada penindasan, seperti yang dialami mereka pada waktu itu, khususnya di Inggris, dengan sistem feodalisme yang begitu kuat. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Nah, secara tidak langsung, peristiwa ini mendorong perkembangan Renaissance. Karena para cendekiawan yang bekerja di perpustakaan Konstantinopel kemudian kembali ataupun menyingkir ke Eropa. Mereka membawa literatur-literatur yang sangat berharga, baik dalam bidang hukum, pengetahuan-pengetahuan tentang sastra dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Nah, setelah di Eropa, mereka mengajarkan hal itu sehingga semangat orang-orang Eropa untuk mempelajari kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno semakin tinggi. Dengan demikian, Renaissance terus mengalami perkembangan yang pesat. Dan faktor yang terakhir yaitu penemuan mesin cetak. Pada tahun 1454,
Gutenberg dari Jerman menemukan mesin cetak. Nah, inilah beberapa faktor yang mendorong munculnya gerakan Renaissance. Nah, kemudian apakah dampak yang ditimbulkan dari Renaissance ini? Renaissance yang lahir dari atau dimulai dari kota Florence di negara Italia dan menyebar luas ke negara-negara Eropa menimbulkan dampak yang cukup luas. Yang pertama dalam bidang sosial budaya. Semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia, serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Jadi ini ada kata kunci kebebasan individu. Nah, ini nanti yang antara lain juga mendorong lahirnya paham liberalisme. Kemudian dalam bidang ekonomi politik, dalam perkembangannya tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Nah, dampak dalam bidang ekonomi politik inilah yang kemudian menjadi landasan lahirnya merkantilisme. Nah, sekarang tentang merkantilisme. Merkantilisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor, serta ukuran kemakmuran negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Nah, merkantilisme ini lahir sebagai semangat dari Renaissance. Jadi dengan kata lain, merkantilisme itu mendorong sebanyak-banyaknya ekspor dan menekan seminimal mungkin impor agar neraca perdagangan mereka selalu surplus. Pada waktu itu juga muncul anggapan bahwa negara dikatakan jaya, makmur, sejahtera jikalau mampu mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya dalam bentuk logam mulia seperti emas dan perak. Nah, oleh karena itu, merkantilisme ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah ataupun negara demi mencapai target mereka. Jadi monopoli pemerintah sangat kuat dalam pelaksanaan merkantilisme ini. Nah, merkantilisme itu sendiri lahir di Inggris dan Perancis yang dipengaruhi oleh semangat Renaissance, ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Nah, di depan juga sudah disampaikan tadi bahwa pada waktu itu muncul anggapan bahwa kemakmuran ataupun kekuatan power suatu negara kan dilihat dari seberapa banyak negara itu berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas, yaitu emas dan perak atau logam mulia. Nah, semangat Renaissance yang kemudian memunculkan merkantilisme ini, sekalipun berawal di Inggris dan Prancis, tapi kemudian berkembang hingga ke negara-negara Eropa. Mereka terus berlomba untuk mencapai target, yaitu mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya.
Dengan demikian, merkantilisme memicu era penjelajahan samudra dan imperialisme dengan tujuan menguasai koloni-koloni atau wilayah-wilayah yang akan menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial. Kenapa dikatakan era penjelajahan samudra? Karena untuk mencapai target mereka menuju ke negara-negara yang berada di Asia, Afrika, dan juga Amerika yang harus melewati samudra ataupun laut yang begitu luas, sehingga harus menjalankan misi yang disebut misi penjelajahan samudra. Dengan demikian, muaranya adalah penjajahan terhadap negara lain yang mempunyai bahan baku yang potensial. Nah, tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa dibiayai oleh raja atau negara. Setiap negara seperti Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, dan Spanyol akhirnya saling bersaing untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas dan perak, tentu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itulah semangat Renaissance yang kemudian mendorong merkantilisme. Nah, perhatikan ini lukisan karya John van der Linde yang menggambarkan pendaratan kapal Christopher Columbus di San Salvador atau El Salvador. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan ataupun menjalankan misi penjelajahan samudra. Untuk penjelasan tentang materi Renaissance dan merkantilisme sudah berakhir. Bu Margi berharap kalian bisa memahami dengan baik. Untuk itu, tugas yang harus kalian kerjakan adalah: 1. Jelaskan pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Kemudian yang kedua, jelaskan pengaruh merkantilisme bagi masyarakat dunia dan bagi Indonesia. Nah, kalian bisa membaca ringkasan materi dari LKS untuk mengerjakan tugas ini. Silahkan dikerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab dan percaya diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan supaya kita tetap beraktivitas dengan baik. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.